Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mufatoni pada kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya sudah menyiapkan sebuah materi untuk berbicara terkait mobil cepet. Ya, jadi apa saja yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman melakukan modifikasi kepada mobilnya menjadi cepet. Jadi jangan sampai skip, tonton sampai selesai. Oke, pada video kali ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa saya sudah menyiapkan materi untuk berbicara terkait modifikasi mobil cepet. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebelum memodifikasi kendaraannya, mobil kesayangannya menjadi cepet. Ya, jadi teman-teman tentunya sudah memiliki bayangan ketika dimodifikasi menjadi cepet itu akan keren ya. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal ini. Jadi yang pertama, teman-teman harus benar-benar matang dan diperhitungkan dengan benar terkait rencananya untuk memodifikasi menjadi cepet. Karena apa? Ya tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan sesuatu yang beda, tidak hanya tampilannya tetapi juga performanya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami ini, jangan sampai menyesal setelah mengeluarkan banyak uang ya untuk memodifikasi dan teman-teman kecewa ingin mengembalikan ke asalnya. Lah jangan sampai itu terjadi. Lah bila teman-teman punya kenalan atau rekan atau sahabat yang mobilnya sudah cepet, maka perlu untuk teman-teman mencobanya, bagaimana mengendarainya, apakah itu cocok dengan stylenya teman-teman. Nah, jika tidak, maka tentu ini bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua, konsultasi dengan mekanik terpercaya. Nah, kadang memang ada teman-teman yang DIY ya, karena punya kepuasan tersendiri ketika ngoprek-ngoprek kendaraannya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki kesukaan terhadap otak-atik, maka konsultasilah dengan mekanik yang terpercaya. Nah, tentunya ini nanti teman-teman bisa mengkonsultasikan pilihan suspensinya, kemudian ban yang akan dipakai, profilnya berapa, kemudian valve-nya ring berapa. Nah, tentunya itu nanti jangan sampai teman-teman salah belanja. Sudah dibelanjakan ternyata nggak cocok, harus beli lagi atau tukar tambah. Nah, tentunya ini akan membengkakkan anggarannya teman-teman. Nah, tentunya sebelum direalisasikan, maka tanyakanlah nanti ketika sudah direalisasikan apa saja yang akan berubah dari standar mobil ini. Ya, sistem kendaraan itu implikasinya dan juga apakah nanti mempengaruhi pada sistem keamanan sehingga berpengaruh pada keselamatan saat berkendara. Nah, ini teman-teman harus benar-benar tahu ya konsekuensinya. Nah, maka dari itu hal ini kalau teman-teman nggak tahu terkait otak-atik tadi, maka tanyalah kepada yang lebih ahli, mekanik yang terpercaya. Nah, yang ketiga, anggaran dan sumber dana. Lah, modifikasi cepet ini tentunya biayanya sangat signifikan, walaupun memang ada cara-cara shortcut seperti yang saya buatkan shotnya tadi, itu membeli semacam ring ya untuk mengunci pernya tanpa dipotong. Lah itu tentunya amat berbahaya ya, karena per sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Nah, kembali lagi terkait anggaran, jadi teman-teman tentunya harus punya perencanaan yang matang seperti yang saya sebut di poin awal tadi. Jangan sampai ketika teman-teman sudah memilih ini, tidak model yang ini, ternyata budgetnya over ya. Rencananya disediakan uang 20 juta, ternyata modifikasinya habis 50 juta. Nah, tentunya kepalang tanggung sudah sampai di tengah, maka teman-teman kan harus mencari talangan ya, cari dana-dana tambahan
entah bagaimana caranya agar mobilnya bisa segera dipakai gitu kan. Nah, tentunya hal-hal itu akan menambah waktu, menambah biaya, menambah tenaga, dan juga alat-alat yang dibutuhkan itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, karena tanpa adanya alat yang mumpuni, walaupun teman-teman sudah datang ke bengkel, ternyata bengkel tersebut bukan spesialisnya, sehingga spesialis modifikasi, maksudnya bengkel tersebut hanya terkait dengan perawatan mesin, ya, standar-standar perawatan mobil. Nah, dia nggak punya alat khusus. Nah, ini akan berbahaya juga. Nah, kemudian yang keempat, ini sumber komponen dan aksesorisnya. Nah, teman-teman tentunya harus mengetahui ya komponen dan aksesoris modifikasi yang dibutuhkan. Nah, apakah nanti itu jadi satu dengan tempat bengkelnya teman-teman atau mekaniknya dipercaya teman-teman, atau teman-teman harus beli sendiri. Nah, kalau beli sendiri dan teman-teman nggak riset, nah ini tentu akan berakibat fatal ya, bisa salah beli, nanti dicocok nggak bisa nanti dibeli tapi nggak bisa diaplikasikan. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya nanti perlu yang dipertimbangkan merek dan model dari mobilnya teman-teman, sehingga nanti apakah barang ini, produk ini, spare part ini pas di mobilnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu juga melihat review-review terkait spare part yang akan dibeli ya, apakah recommended atau tidak. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya paling penting, yakni keselamatan dan asuransi. Nah, keselamatan tentunya ini mungkin akan sedikit lebih rendah ya bila kita memodifikasi mobil ceper, jadi tingkat keselamatannya ini mungkin sedikit berkurang. Mengapa? Karena ya mobil ceper itu pasti tidak akan nyaman ya, karena sudah di luar standarnya, terkecuali mobil-mobil sedan yang sudah sejak lahir itu sudah ceper. Nah, ini beda kasus lagi. Nah, tentunya pada titik ini ketika teman-teman memodifikasi dan memangkas atau mengubah banyak hal di standar mobilnya teman-teman, tentunya perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi suspensinya, kemudian keamanan dan stabilitas berkendaranya. Nah, tentunya teman-teman menonton video-video mobil ceper lah, tentunya teman-teman bisa tahu sendiri ya bagaimana dia di medan yang tidak rata, ada polisi tidur lah. Nah, itu bisa diperhatikan teman-teman. Nah, tentunya apakah jalanan yang biasanya dilewati teman-teman itu aman dari hal-hal semacam itu. Nah, ketika tidak aman, maka nanti akan ada pembengkakan. Loh, kok pembengkakan? Iya, karena nanti body kit teman-teman bisa lebih cepat rusaknya. Nah, ini kan sangat-sangat disayangkan. Nah, dan bagi teman-teman, bila mobil yang mau diceper itu mobil baru dan teman-teman punya asuransinya, nah ini perlu diperhatikan ya, karena biaya asuransi biasanya nggak mau menerima ketika sudah tidak standarnya lagi. Nah, karena memodifikasi mobil menjadi ceper itu kan sudah di luar dari standarnya. Nah, ini jangan sampai itu terlewati ya, asuransi teman-teman akan hilang. Nah, tentunya semoga saja 5 hal tadi itu bisa membuat teman-teman lebih waspada, lebih hati-hati sebelum melakukan modifikasi kepada mobilnya menjadi modifikasi ceper yang kece. Lah, tentunya bila teman-teman menyukai video semacam ini, maka tekan like, tekan share bila teman-teman memang suka, sehingga teman-teman komunitasnya itu juga suka juga. Nah, bila ada yang perlu diberi saran kepada saya, maka ketik di kolom komentar. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.